Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zeni Febrika dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 22016070. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pemahaman saya tentang wirausaha. Pada materi pertama, saya akan menjelaskan konsep wirausaha. Dalam konsep wirausaha ini berisi pengertian wirausaha, karakteristik wirausaha, faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik wirausaha, keuntungan dan kerugian dalam berwirausaha, dan yang kelima, penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih wirausaha itu? Nah, teman-teman, jadi wirausaha ini adalah individu yang bisa menciptakan bisnis sendiri, menanggung sebagian besar risiko, dan menikmati keuntungan dari usaha yang dirintisnya. Yang kedua itu ada karakteristik wirausaha. Wirausaha itu satu, selalu menghindari risiko terlalu tinggi dan terlalu rendah. Yang kedua, keyakinan dalam berwirausaha. Yang ketiga, memiliki sikap semangat dan pekerja keras. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi karakteristik wirausaha ini, teman. Yang pertama, sikap efikasi diri. Yang kedua, ulet. Yang ketiga, berani membuat keputusan, dan yang keempat, kreatif dan mandiri. Yang kelima baru pendidikan kewirausahaan. Nah, seterusnya teman, dalam berwirausaha ini atau menjadi wirausaha pastilah ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya itu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kerugiannya ini yaitu ketidakpastian waktu dalam menghasilkan pendapatan, bahkan setelah mendirikan dan menjalankan usaha tersebut. Berikutnya, hal yang menjadi penyebab kegagalan dalam berwirausaha. 1. Tidak kompeten dalam manajerial. 2. Kurang berpengalaman. 3. Kurang dapat mengendalikan keuangan. 4. Gagal dalam perencanaan. Yang kelima, lokasi kurang memadai. Yang keenam, kurangnya pengawasan. Nah, teman-teman, tadi saya telah menjelaskan konsep dari wirausaha itu apa, dan materi selanjutnya saya akan menjelaskan model pengembangan kewirausahaan. Yang pertama, kita harus menggali potensi dalam diri kita sendiri untuk mengelola usaha kita. Yang kedua, memulai usaha dengan menyesuaikan kebutuhan dan permintaan pasar. Yang ketiga, kemampuan yang diperlukan dalam pengembangan wirausaha, keterampilan yang tidak dimiliki orang lain. Baiklah, ini yang paling penting, yaitu strategi dalam berwirausaha. Strategi dalam berwirausaha ini yaitu strategi pertama, strategi kemampuan membaca pasar. Yang kedua, strategi menumbuhkan kemampuan bernegosiasi. Yang ketiga, strategi menentukan pengambilan keuntungan. Yang keempat, strategi menemukan sumber-sumber potensi. Nah, setelah kita mengetahui model pengembangan dan strategi-strategi dalam berwirausaha, selanjutnya kita masuki materi tentang etika bisnis dalam berwirausaha. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu etika bisnis. Etika bisnis yaitu suatu kode etik, perilaku,
pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma untuk melakukan apa yang benar dan menghindari yang tidak benar. Seterusnya, tujuan dari etika bisnis yaitu untuk memberikan dorongan bagi pengusaha dalam kesadaran moralnya. Selanjutnya, memberi batasan bagi para pengusaha untuk menjalankan bisnisnya secara jujur dan adil dan menjauhi bisnis penipuan. Fungsi etika bisnis dalam berwirausaha antaranya dapat mengurangi dana yang diakibatkan dari pepecahan baik dari internal perusahaan itu sendiri maupun eksternal. Seterusnya, macam-macam etika bisnis yaitu bersikap jujur, berperilaku baik, menggunakan bahasa yang baik, bersikap dewasa, bersikap sopan, selalu mengucapkan terima kasih. Seterusnya, prinsip-prinsip etika bisnis yaitu ada prinsip otonomi, prinsip saling menguntungkan, prinsip keadilan, prinsip integritas modal, dan terakhir prinsip kejujuran. Selanjutnya, contoh wirausaha sosial yang ada di Indonesia yaitu PT Pandawa Agri Indonesia, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agrokimia. Perusahaan yang berbasis di Jakarta dan Surabaya ini bertujuan membuat pertanian yang sehat melalui berbagai produk inovasi. Seterusnya, konsep dan model wirausaha yaitu social mission or goal, empowerment, ethical business principles, and social impact sustainability. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pemahaman saya dalam materi kewirausahaan. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.